Aisyah hidupnya sederhana sekali. Dia seorang janda. Dia tidak punya anak yang bisa bantu. Kerjaannya cuma jual kambing. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit. Dia pergi ke kandang kecil di belakang gubuknya. Di sana, dia pelihara beberapa kambing. Kambing-kambing ini hartanya satu-satunya. Dia rawat kambing-kambing itu dengan sepenuh hati. Dia berharap bisa jual kambingnya di pasar. Beginilah caranya dia cari makan. Pasarnya jauh dari kampung kecilnya. Aisyah harus jalan jauh. Mataharinya panas sekali. Jalannya berdebu dan tidak rata. Dia tuntun kambingnya hati-hati. Kadang, dia cuma punya 1 atau 2 kambing untuk dijual. Artinya, uangnya sedikit sekali. Seringnya, hasil jualannya pas-pasan. Cukup buat sepotong roti kecil. Cukup buat sedikit nasi. Tapi Aisyah tidak pernah putus asa. Dia selalu ingat Allah. Hidup ini ujian terus buat Aisyah. Gubuk kecilnya sudah tua. Atapnya bocor kalau hujan deras. Kalau malam dingin, angin masuk lewat celah-celah. Dia sering lapar. Dia sering capek. Tapi semangatnya kuat. Dia percaya Allah selalu menjaganya. Dia sholat 5 waktu. Tidak pernah ketinggalan. Dia minta kekuatan sama Allah. Dia minta kesabaran sama Allah. Dia tidak pernah minta kaya. Dia cuma minta cukup untuk hidup. Tetangganya tahu Aisyah miskin. Ada yang kasihan sama dia. Tapi banyak juga yang lagi susah. Mereka tidak bisa banyak bantu. Aisyah tidak pernah minta-minta. Dia selalu berusaha sebaik mungkin. Dia mau bagi makanannya yang sedikit kalau ada yang lebih lapar. Hatinya baik, walaupun miskin. Dia percaya setiap perbuatan baik dilihat Allah. Kepercayaan ini yang bikin dia semangat. Iman inilah harta dia sebenarnya. Dia percaya sama rencana Allah untuknya. Suatu hari yang berat sekali, Aisyah capek banget. Dia sudah jalan ke pasar. Hari itu dia tidak ada kambing buat dijual. Dia cuma coba cari kerjaan kecil-kecilan. Mungkin ada yang butuh bantuan angkat barang, atau mungkin bersihin warung. Tapi pasar lagi sepi. Kayaknya tidak ada yang butuh bantuannya. Perutnya kosong. Hatinya berat karena khawatir. Dia duduk di bawah pohon besar. Dia mau istirahatin kakinya yang pegal. Tiba-tiba ada kakek-kakek datangin dia. Wajahnya baik. Matanya lembut dan bercahaya. Bajunya sederhana dan bersih. Dia menyapa Aisyah dengan suara lembut. "Assalamualaikum, nak," katanya. Aisyah kaget. Dia tidak kenal kakek ini. Dia jawab salamnya dengan sopan. Kakek itu duduk di dekatnya. Dia tidak minta apa-apa. Dia cuma lihat Aisyah dengan penuh kasih. Itu bikin dia merasa sedikit lebih baik. Kakek itu tanya Aisyah soal harinya. Dia dengarkan dengan sabar kata-kata pelan Aisyah. Aisyah cerita soal kesusahannya. Dia cerita susahnya cari kerja. Dia sebut soal kambingnya di rumah. Dia tidak mengeluh. Dia cuma cerita keadaannya apa adanya. Kakek itu mengangguk pelan. Dia kayaknya mengerti kesedihan Aisyah. Dia tidak langsung kasih uang, malah dia kasih kurma. Katanya dia punya lebih. Aisyah berterima kasih sekali. Aisyah merasa damai yang aneh pas ngobrol sama kakek ini. Dia tidak mengasihani Aisyah dengan cara yang bikin Aisyah merasa kecil. Dia bicara sama Aisyah dengan hormat. Dia ingatkan Aisyah soal rahmat Allah. Dia bilang Allah tidak pernah lupa sama hambanya. Dia bilang sabar itu pasti ada hasilnya. Kata-katanya seperti air sejuk buat jiwanya yang haus. Dia merasa harapannya tumbuh lagi. Dia merasa ada kehangatan menyebar di badannya. Dia tidak tahu kalau kakek itu malaikat. Dia pikir kakek itu cuma musafir yang baik hati. Setelah mereka ngobrol, kakek itu berdiri. Dia lihat ke arah kampung kecil Aisyah. Terus dia balik lagi lihat Aisyah. Dia bilang, "Pulanglah, nak, urus kambing-kambingmu. Allah itu Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki." Dia senyum sekali lagi, lalu dia pergi dengan tenang. Dia hilang di tengah keramaian pasar. Aisyah liatin dia pergi. Dia merasa semangatnya baru lagi. Kata-katanya terngiang-ngiang di pikirannya. Dia putuskan buat ikutin nasihatnya. Dia mau pulang dan percaya sama Allah. Pas Aisyah sampai di gubuknya, dia kaget sekali. Ada yang beda. Kambingnya yang sedikit itu kelihatan lebih sehat. Kelihatannya lebih bertenaga. Salah satu kambing betinanya yang tadinya sakit-sakitan, sekarang kelihatan kuat. Aisyah kaget sekali. Dia bersyukur sama Allah atas berkah kecil ini. Besok paginya, dia lihat salah satu kambingnya melahirkan 2 anak kambing yang sehat. Ini keajaiban buat dia. Dia tidak sangka secepat ini. Hatinya penuh rasa syukur. Mulai hari itu, hidup Aisyah mulai berubah. Kambing-kambingnya jadi subur sekali. Berkembang biak dengan cepat. Dia punya lebih banyak kambing buat dijual. Dia dapat uang lebih banyak di pasar. Dia bisa perbaiki gubuknya. Dia punya cukup makanan setiap hari. Dia bahkan punya lebih buat dibagi ke tetangga yang butuh.
Aisyah tidak pernah lupa sama kakek baik hati itu. Dia sadar kakek itu bukan orang biasa. Dia percaya kakek itu utusan dari Allah, penolong yang dikirim pas dia lagi butuh. Nasib Aisyah sudah berubah. Tapi hati Aisyah sendiri tidak berubah. Dia tetap rendah hati dan salehah. Dia terus sholat dengan rajin. Dia bersyukur sama Allah atas berkahnya yang tidak ada habisnya. Dia pakai hartanya yang baru buat bantu orang lain. Dia ingat hari-harinya waktu miskin. Dia mengerti rasanya lapar. Dia jadi sumber bantuan di kampungnya. Dia tahu semua berkahnya datang dari Allah. Dia cuma penjaga amanah dan melalui rezeki. Ia makin kuat. Cerita Aisyah ini kasih kita banyak pelajaran penting. Cerita ini ajarkan kita soal kekuatan iman. Walaupun lagi susah banget, Aisyah tidak pernah hilang kepercayaan sama Allah. Dia terus berdoa, dia terus percaya, Allah menguji hambanya. Tapi dia juga kasih rezeki buat mereka. Kesabaran dan imannya yang teguh itu dibalas. Ini nunjukin kita jangan pernah putus asa. Kita harus selalu pegang erat hubungan kita sama Allah. Dia selalu dengar doa-doa kita. Cerita ini juga nunjukin pentingnya kebaikan. Malaikat datang ke Aisyah dalam wujud orang asing yang baik hati. Kata-katanya yang lembut dan perbuatan kecilnya bagi kurma kasih Aisyah harapan. Ini ingatkan kita kalau perbuatan baik sekecil apapun bisa punya dampak besar. Kita tidak pernah tahu siapa yang mungkin kita bantu. Kadang kata-kata yang baik itu yang dibutuhkan seseorang. Kita harus berusaha baik ke semua orang. Kebaikan itu cerminan hati yang baik. Itu sangat disukai Allah. Selain itu, cara Aisyah menyikapi hartanya yang baru itu pelajaran penting. Dia tidak jadi sombong atau lupa diri. Malah dia jadi makin bersyukur. Dia pakai berkahnya buat bantu orang lain. Inilah kesalehan yang sebenarnya. Harta itu ujian dari Allah. Bisa bikin kita tersesat, atau bisa jadi cara buat berbuat lebih banyak kebaikan. Aisyah pilih jalan kebaikan. Dia ingat masa lalunya. Dia bagi berkahnya dengan murah hati. Ini tanda orang beriman sejati. Terakhir, cerita ini pengingat yang kuat. Mengingatkan kita untuk selalu bantu orang yang butuh. Kalau kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Malaikat bantu Aisyah pas dia lagi butuh banget. Aisyah gantinya bantu masyarakatnya. Siklus memberi ini menciptakan masyarakat yang lebih baik. Memperkuat ikatan antar manusia. Selalu percaya sama rencana Allah. Ikhlas dalam berbuat. Dan jangan pernah remehkan kekuatan perbuatan baik. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah.